Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu dan silaturahim, untuk mendapatkan rezeki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, derajat yang diangkat, dan kemudahan dalam menempuh perjalanan menuju surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Perjalanan menuju surga itu bagian dari kiamat, ya. Jadi setelah dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian dihisab, ya. Kemudian dipersilahkan menempuh jalan, ya, menuju surga. Tapi ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan, ada yang disampaikan, ada yang disesatkan. Dan kemudian akhirat itu diawali dengan tiupan sangkakala. Sangkakala itu trompet, ya. Jadi semua, ya, alam semesta ada di dalam trompet itu. Kemudian ditiup oleh malaikat Israfil. Bisa dibayangkan nggak tuh, ya, dengan tiupan yang dahsyat, ya. Ya. Maka tema kita pada sore hari ini adalah apabila sangkakala ditiup, ya. Apabila sangkakala ditiup, pada tiupan pertama semua akan pingsan, tidak akan sadarkan diri, pingsan semua tuh. Sedangkan pada tiupan kedua semua bangkit dan melihat, menanti keputusan, ya. Jadi ada 2 kali tiupan tuh alam akhirat tuh, Bu. Bisa kita bayangkan trompetnya segede apa, tiupannya itu sekencang apa, ya. Sampai alam semesta hancur, semua manusia pada pingsan, ya. Dan ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Dan ditiupkan sangkakala itu, maka semua yang ada di langit
dan semua yang ada di bumi pingsan tak sadarkan diri, illa kecuali mansya Allah, yang Allah kehendaki. Jadi ada yang tidak pingsan, siapa? Yang dikehendaki Allah. Jelas diantaranya malaikat Israfil. Jadi illa mansya Allah, kecuali yang Allah kehendaki, nggak bakal pingsan itu, nggak bakal sadarkan diri. Bahkan tidak ada bahkan ada yang tidak mengalami tiupan sangkakala. Ya. Karena sebelum kiamat sudah dimatikan duluan, Bu, dengan angin yang sangat adem, angin yang sangat sejuk. Sekarang walaupun ada kipas masih panas ya, Bu ya. Apalagi nggak ada kipas tuh ya. Thumma kemudian nufikha fihi ukhra, ditiup sangkakala itu pada tiupan yang kedua, tiupan yang lainnya. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka qiyamun, berdiri, bangkit, yandurun, dalam keadaan melihat, melihat, atau dimaknai dalam keadaan menunggu hisab, menunggu vonis, menunggu balasan. Berdiri, Bu, ya. Nggak tahu berapa lama berdirinya ya. Ini surat Az-Zumar surat 39 ayat 68. Kemudian apabila sangkakala ditiup, tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi keakraban. Jadi semuanya saling menjauh, saling lari, tidak mau dekat-dekat. Ya. Kalau saya sekarang kan ada yang pengen dekat dengan orang tuanya, ya. Ada yang pengen dekat dengan anaknya, ada ya. Ya. Jadi walaupun ya, anaknya banyak, tapi kemudian setelah dewasa misah semua, jadi sepi ya. Biasanya yang bontot itu tinggal sama orang tuanya ya. Jadi, ingin selalu bersama. Tapi ini nanti tidak ada nasab, tidak ada yang namanya hubungan kekerabatan. Ya. Mana dalilnya? Fa'idhan nufiha fisur, maka apabila sangkakala atau trompet huru hara itu ditiup, fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan nasab antara mereka. Yauma idin, pada waktu itu, wala yatasalun, tidak ada yang saling bertanya. Saling bertanya itu kenapa? Dekat ya, dekat. Nggak bakal nanti saling bertanya, Bu. Kalau haji umroh ketemu orang Marunda, kan saling bertanya. Ya. Atau yang ke luar negeri ketemu dengan orang di Indonesia, saling bertanya, menunjukkan kedekatan. Ya. Tapi tidak ada nasab, tidak ada kedekatan. Ya. Maka apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Tapi nanti di sorga itu ada waktu di mana penghuninya bertanya kepada ahli neraka. Di antaranya kenapa mereka masuk neraka Sakor. Dan nanti bisa dibaca dalam surat Al-Mudaththir, Bu ya. Jadi tidak ada lagi saudara, Bu. Tidak ada lagi ibu, tidak ada lagi bapak, tidak ada lagi istri, tidak ada lagi anak. Ya, karena semuanya masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing, urusan sendiri ya. Jadi tidak peduli dengan yang lainnya, Bu. Sekalipun itu istri, suami, anak, saudara, ibu dan bapak. Ya. Saking dahsyatnya tiupan itu, Bu. Ya. Saya waktu sama kepala sekolah se-Jakarta Utara itu makan pucung gabus, Bu. Di daerah Maruna tengah sawah tuh. Ya. Orang sana nggak kaget, saya kaget, Bu. Karena apa?
Karena kayak triplek pada terbang-terbangan, pada terbang. Lihat ketakutan juga ya. Padahal cuma triplek. Nanti yang terbangan apa Bu? Gunung Bu. Yang berterbangan itu bumi, gunung diangkat, kemudian dibenturkan satu dengan yang lainnya. Itu dengan satu kali tiupan. Jadi faida ja'atis sohoh ya. Maka apabila datang suara yang memekakan pendengaran atau tiupan sangkakala. Kapan itu? Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, Bu. Kemudian wa ummihi wa abi, lari dari ibunya dan bapaknya. Kemudian wa sahibatihi wa bani, ya. Lari pula dari istri dan anak-anaknya, ya. Ini surat apa Bu? Surat At-Takwir ya. Surat At-Takwir. Jadi apabila sangkakala ditiup ya, dengan tiupan yang memekakkan telinga ya, maka kemudian pada waktu itu orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, dan lari dari anaknya. Kenapa lari? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya. Surat Abasa ayat 33, 37. Ya. Walaupun di tengah perjalanan, ya, atau sudah sampai di tempat tujuan, ya, kemudian ya, dapat berita bahwa di rumahnya hujan deras, ya, langsung telepon anaknya, suruh angkatin jemuran. Masih ingat jemuran tuh Bu? Ya. Tapi kemudian kata anaknya, di sini mah nggak hujan Bu, gitu. Karena ya, hujan itu biasanya tidak merata ya, atau lokal ya. Nah kemudian apabila sangkakala ditiup, kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Jadi kebaikan dan keburukan akan diberitahukan. Kebaikan dan keburukan akan diperlihatkan. Kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Sampai hari ini kita belum tahu ya, atau belum ada ya, timbangan yang bisa menimbang kebaikan dan keburukan. Kalau bisa ditimbang mah ya, para koruptor udah dipenjara semua ya. Ya. Para pejabat yang korup dipenjara semua. Pada para pejabat yang apa namanya, yang dolim ya, yang jahat dihukum semuanya. Ya, tapi sekarang susah kan? Ya, untuk menyelesaikan ijazah palsu aja belum selesai ya. Ya. Di sana enggak. Innallaha sari'ul hisab. Ya. Hisab Allah tuh sangat cepat ya. Jadi jangankan ngurus ijazah palsu seorang gitu, apakah asli atau palsu satu orang. Ini semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat oleh Allah dihisab ya. Setiap orang bahkan semuanya bisa dihisab dalam waktu yang sangat cepat ya. Makanya baca Bu setiap bangun tidur surat Ali Imran ya, 10 ayat terakhir. Di sana ada kalimat innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Maha cepat dalam menghisab. Ibu dari rumah ke sini ya, pernah menghitung enggak berapa langkah? Enggak ya? Ya. Coba kalau ibu suruh menghitung setiap langkah jamaah Al-Kamah enggak bakal bisa, Bu. Hari ini jam 2 sampai asar, jam setengah 5 ya, sampai maghrib. Berapa ada majelis taklim? Banyak ya? Itu berapa ribu, berapa juta ya, yang melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing. Gimana? Allah bingung nggak ngitungnya Bu? Apalagi ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, bingung juga, tambah bingung. Tapi ingat, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Maha cepat dalam menghisab. Ya.
Kemudian apabila sangkakala ditiup, kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Yang pertama, yang berat kebaikannya adalah orang yang beruntung, karena akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah atau faulaika humul muflihun. Jadi siapa ya yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fahuwa fi isyatir radiyah. Dia akan ditempatkan di sebuah tempat, bukan hanya bikin senang dan tenang, tapi juga bikin puas, Bu. Puas lahir batin. Yang ringan, Bu. Yang ringan kebaikannya adalah orang yang rugi, akan dimasukkan ke neraka. Jadi orang yang paling rugi itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dimasukkan ke surga. Orang yang paling beruntung sekali tidak dimasukkan ke neraka, malah dimasukkan ke surga. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kenapa rugi? Karena orang yang amal timbangan kebaikannya ringan, mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri, karena akan ditempatkan sebuah neraka yang namanya neraka jahanam, neraka yang paling buruk, khalidun, dalam keadaan kekal. Ya. Jadi rugi itu tidak hanya sebatas harta, ya. Rugi itu tidak hanya sebatas materi. Ya. Jadi orang yang amal kebaikannya sedikit, amal kebaikannya ringan, ya, banyak kejahatannya, berat kejahatannya, itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita ibadah untung, Bu. Tapi kalau kita maksiat, rugi, Bu. Bahkan bukan merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Di sini jelaskan apa, Bu? Talfahu wujuhahum annaru wa hum fiha kalihun. Api neraka membakar wajah mereka, tuh, Bu. Jadi yang dibakar wajah, Bu. Ya. Dan mereka di dalamnya dalam keadaan muram, penuh kebencian dan kesengsaraan. Benci kepada ustadz yang diikutinya, Bu. Imam yang diikutinya, guru yang diikutinya, ternyata menyesatkan, kemudian berlepas diri, tidak mau tanggung jawab. Jadi penuh kebencian dan kesengsaraan. Ya. Jadi artinya apa, Bu? Kalau orang masuk surga, begitu masuk surga dicabut kedengkian, kebencian, dendam, ya, dalam hatinya. Tapi orang yang masuk neraka tetap ada, Bu. Ya, selama di neraka, selama itu yang namanya kebencian, kedengkian itu tetap ada, terutama kepada orang yang waktu di dunianya mencelakakan sampai masuk neraka. Ini surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 104. Kemudian apabila sangkakala ditiup, bumi dan semua gunung diangkat, dibenturkan dan dihancurkan. Ini dahsyatnya tiupan, ya, sangkakala malaikat Israfil. Ya. Itu saya pernah menyaksikan di YouTube, ya. Itu yang namanya kontainer terbang. Ya. Ketiup angin, mau kontainer terbang. Itu kontainer berapa ton, Mbak? Kontainer berapa ton? Pada terbang, Bu. Ya. Apalagi sapi-sapi itu terbang juga, Bu. Sapi, mobil pada terbang, Bu. Ya. Ini bukan sapi, bukan mobil, bukan kontainer, ya. Ya. Yang terbang itu gunung. Yang diangkat itu bumi. Sampai bikin bintang jatuh, bayangkan, Bu. Ada bintang yang lebih gede, ya, jutaan kali dari matahari. Jadi bukan hanya gunung, bukan hanya langit, bukan hanya bulan, bukan hanya bumi yang dihancurkan, bukan hanya matahari. Yang lebih gede dari itu pun sampai mati, pingsan, kemudian berjatuhan. Jatuhnya kemana? Ke tempat yang paling rendah. Dari tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi langit, tempat yang paling rendah bumi. Bayangkan, ya. Satu asteroid saja, ya, menimpa bumi, wow, udah bisa berantakan, gitu ya. Ya, apalagi kemudian yang jatuhnya bintang, Bu. Di antaranya ada bintang yang lebih gede dari matahari, ya. Jadi gunung diangkat, ya. Kemudian bumi juga diangkat, ya. Dan dibenturkan satu kali benturan. Tidak berkali-kali, Bu.
Satu kali benturan hancur lebur, Pak. Apa tuh? Gunung dan bumi, ya. Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya namanya dongeng, Bu. Ya. Kalau tidak ada dalilnya namanya tahayul, Bu. Ya. Makanya di sini fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahida, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan, ya. Karena sangkakala itu ditiup cuma 2 kali. Tiupan pertama alam semesta hancur. Kemudian wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Ya. Kemudian apabila sangkakala ditiup, huru hara kiamat besar dimulai. Ya. Jadi kiamat itu dimulai dengan tiupan sangkakala, Bu. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah peristiwa kiamat yang sangat besar. Langit pecah dan rapuh, kemudian ambruk, Bu. Padahal langit itu tinggi banget, kokoh banget, luas banget, tapi ditiup oleh Israfil, ambruk, Bu. Hebat tiupannya dia. Ya. Kemudian wansyaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahidah, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh, tidak kokoh lagi. Ya. Apabila sangkakala ditiup, semuanya sirna, yang tersisa malaikat dan arasy. Ya. Ya. Jadi binatang, ya, apalagi, Bu, laut, gunung, matahari, bulan, bumi, bintang, ya, itu semuanya sirna. Ya. Jadi bagi Allah tuh menciptakannya cepat, menghancurkannya cepat, kemudian mengulangi penciptaannya juga lebih cepat. Jadi wal malaku, malaikat waktu itu ala arjaiha, berada di penjuru-penjuru langit. Ya. Wa yamilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniya. Ya. Aras tetap ada, Bu. Jadi dia tidak goyang ketika ditiup sangkakala. Demikian pula pemikul aras, Bu, yang jumlahnya 8. Ya, dia memikul aras, dia tidak kena, ya, tiupan sangkakala. Ya. Ternyata aras itu dipikul oleh 8 malaikat, Bu. Ya. Padahal aras itu makhluk Allah yang paling gede, lebih gede dari langit dan bumi. Ya. Ini bangunan Al-Kama 10 orang kuat nggak mengangkat, Bu? Ya, ini aras 8 orang, Bu. Ya, 8 orang. Jadi ada malaikat yang bisa ngangkat gunung, ada, Bu. Ada malaikat yang bisa ngangkat bumi. Ya. Tapi ada tiupan yang sangat dahsyat, bisa ngangkat bumi, ngangkat bulan, kemudian dibenturkan, bahkan bisa mikul aras. Ketika ditiup sangkakala tidak ada pengaruhnya sama sekali. Saking apanya? Saking beratnya, saking besarnya, saking kokohnya. Ini berita gaib dari Allah yang wajib diimani, Bu. Jadi semuanya sirna kecuali malaikat dan malaikat dan aras. Ya. Ya. Kemudian apabila sangkakala ditiup, tidak ada lagi yang tersembunyi, Bu. Ya. Kalau sekarang kan ada yang lari ke luar negeri, ya, Bu, ya. Nanti kalau perang ada yang ngumpet di belakang pohon. Tapi pohonnya juga gedek sama dia. Nih katanya Yahudi, mampusin aja sama kamu gitu. Kecuali yang ngumpet di pohon yang namanya gorkod, Bu. Jadi mereka itu sekarang di Israel tuh penuh dengan pohon-pohon gorkod. Sebab mereka percaya mereka itu akan kalah, Bu. Mereka itu akan dikalahkan, mereka akan dihabiskan seperti sekarang mereka menghabisi umat Islam. Ya. Makanya mereka juga yakin, ya, pohon yang bisa menyelamatkan mereka adalah gorkot. Ya. Ya. Gitu. Tapi kalau Allah mau, tidak ada manfaatnya itu pohon gorkot, ya, Bu, ya. Ya. Jadi apabila sangkakala ditiup, tidak ada lagi yang tersembunyi. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu dari keadaanmu yang tersembunyi. Ya.
Bahkan tidak ada yang bisa bersembunyi dari kematian, Bu. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Jadi mati itu sifatnya menjemput, Bu. Mati itu sifatnya tidak menunggu. Jadi jangan ada anggapan ya ketika malaikat datang yang mencabut nyawa kita, sebelum dicabut ya nanya dulu, sudah siap belum? Mau sekarang atau nanti? Ya. Atau makan dulu. Enggak, Bu. Ya. Dulu waktu kecil saya senang nonton Midnight, Bu. Jadi nontonnya itu pada Isya sampai jam 12, kemudian dilanjutkan lagi sampai subuh. Gitu. Nah, jadi bioskopnya namanya Misbar, kalau gerimis bubar. Iya. Itu baru pertama nonton itu, Bu. Penasaran apa sih Midnight itu ya? Sama adik itu, ya, nonton itu, ya. Nah, pas pulang ke rumah, Bu, ya, ternyata bapak masih bangun. Kata bapak, makan. Saya sama, dimakannya enak banget, Bu, makan dua-dua ya. Nggak curiga, Bu. Setelah makan, dia ngambil lidi. Dia sampai sekarang ingat terus tuh, kapok nonton Misbar itu, Bu. Sampai sekarang ingat terus, Bu. Ya. Jadi saya kira cuman itu aja gitu, suruh makan doang. Ternyata sudah kenyang baru digebugin. Ya. Nah, yang nyabut nyawa juga nggak begitu, Bu. Nggak dikasih makan dulu. Ya. Enggak, Bu. Ya. Kemudian apabila sangkakala ditiup akan dibagikan catatan amal. Ada yang diberikan dari arah kanan, Bu. Fa amman utiya kitabahu biyamini fayaku ha umqra'u kitabiyah. Siapa yang oleh Allah diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, ia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Jadi perlihatkan sama orang, nih. Coba kalau ibu waktu dulu kan rapotnya nggak ada merahnya, 8 semua, 9 semua ya. Itu pasti diperlihatkan sama temannya ya. Iya. Ini donantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menghadapi hisab atau perhitungan. Ya. Jadi apa yang dicatat oleh Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Apa jawaban kita? Ya, dengan nilai itu, dengan catatan itu. Tapi kemudian setelah dihisab, bahwa fi isyatir radiyah. Mereka yang ditempatkan di surga dalam keadaan hidup yang diridhoi, fi jannatin aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Jadi makin tinggi makin adem, makin tinggi makin sejuk, makin tinggi makin dekat dengan arasy. Bahkan Rasul bisa melihat ya malaikat yang sedang memikul aras dalam keadaan bertasbih dan bertahmid. Kutufuha daniyah, ya. Buah-buahannya dekat dan mudah dipetik. Ya. Sambil duduk bisa, Bu. Sambil duduk ya, makan enak ya. Gitu. Kalau sekarang kan harus ke pasar dulu ya. Udah kebuka di pasar, ke pasar harus dikupas dulu ya, Biar. Sebelum dikupas dicuci dulu ya, Biar. Gitu. Udah gitu harus dibeli lagi. Nah, jadi lagi rebahan, lebih rendah lagi tuh pohonnya, Bu. Mengikuti ya keadaan kita, Bu. Lagi duduk beda, lagi ngapa? Rebahan juga beda, Bu. Posisi pohonnya itu yang rindang daunnya sehingga adem dan kemudian lebat buahnya. Buahnya tuh macam-macam dan buahnya tuh buah pilihan, buah yang terbaik, tidak pernah ada musimnya dan tidak pernah ada yang dilarang. Ya, gitu. Kalau sekarang pengen apa ya? Pengen rambutan ada nggak, Bu? Enggak, Bu. Ya. Sekarang musim apa, Bu? Mangga ada? Ada mangga ya, gitu, iya. Jadi kutufu hadaniyah, memetiknya tuh didekatkan, gampang banget. Setelah itu, kulu diperintahkan untuk makan, washrobu diperintahkan untuk minum, hani'a dengan enak. Jadi tidak ada makanan yang tidak enak, Bu. Tidak ada minuman yang tidak enak. Kalau ada anak minum teh manis langsung batuk, Bu. Karena gulanya gula apa, Bu? Gula biang, bisa jadi, Bu. Iya, gitu. Kemarin saya makan tape.
Jadi kalau malam itu kan suka lapar tuh, nggak mau makan nasi. Bangun tape. Pas subuh mencret. Jadi ada yang ada yang tidak mengenal musim, juga ada yang tidak dilarang. Semuanya boleh. Ya. Padahal buah-buahannya banyak. Yang di dunia ada semua, yang tidak ada di dunia diadakan lagi. Jadi ada bonusnya, Bu. Jadi hani'ah, bersenang-senang bima aslaftum, terhadap amal yang kamu lakukan dulu fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Jadi tiap hari itu Allah catat amal kita, Bu. Ya. Kemudian diberikan catatan amal dari arah kiri ada, Bu. Wa amman utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi catatan dari arah kirinya dengan tangan kirinya, maka dia berkata, duhai celaka aku tidak mau diberi catatan amal ini. Nggak mau, Bu. Kalau tadi kan diperlihatkan tuh, nih lihat, ambil lihat. Nanti yang satu mau diambil juga nggak boleh, Bu. Apalagi dilihat, ketahuan, ya rapotnya merah semua, Bu. Ya, banyak kurangnya. Walam adri ma hisabiyah, ya. Karena sudah tahu bagaimana isinya, dia nggak mau tahu, ya, apa yang terkandung nilai-nilai atau angka-angka di dalamnya, ya. Seraya kemudian berteriak juga penuh penyesalan. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai alangkah baiknya kalau kematian itulah yang mengakhiri segalanya. Seperti anggapan mereka, seperti keyakinan mereka, kalau sudah mati titik, kan gitu ya, sudah mati selesai. Padahal dalam akidah Islam, setelah mati itu dihidupkan kembali, ya, kemudian disuruh tidur, nanti dibangunkan di alam mahsyar. Setelah itu dihisab, dikasih catatan amal, ya dia lebih baik katanya, ya mati terus, jangan sampai dihidupkan. Padahal waktu di alam kubur juga sudah diperlihatkan lewat mimpi, yaitu neraka dan siksaannya. Sampai kemudian minta kepada Allah agar kiamat itu di-cancel, dibatalkan. Jadi dengan orang yang beriman tuh ketika tidur diperlihatkan surga dan keindahannya. Dia berdoa kepada Allah agar kiamat itu disegerakan, jangan dilama-lama. Karena dia mimpi indah, ya. Ibu mending mimpi, ya, makan roti atau bangun makan singkong? Hah? Ya, mending bangun makan singkong. Ya. Dia melihat surga dan keindahannya, tapi dalam mimpi, belum bisa masuk, belum bisa menikmati. Makanya ya Allah kiamat itu segerakan ya Allah, kan gitu doanya. Kalau yang satu lagi ya Allah cancel kan gitu. Tapi itu angan-angan, keinginan yang mustahil dikabul. Kalau belum waktunya ya belum kiamat. Waktunya itu apabila sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Halaka anni sultania, katanya ma agna anni malia, halaka anni sultania, hartaku sekali-kali tidak berguna bagiku, ya, kemudian telah hilang kekuasaan dariku. Jadi jabatan itu ada akhirnya, Bu. Kekuasaan itu ada akhirnya, harta itu ada akhirnya, kekayaan itu ada akhirnya. Kapan? Pada hari yang namanya harta dan anak tidak berguna lagi, Bu. Tidak berguna lagi. Ya. Saya punya jamaah kepala sekolah, Bu. Anaknya sukses, dibeliin motor, ya, dikreditin misalnya. Ya, jadi yang kredit anaknya. Tapi setiap hari, ya kalau berangkat diisiin bensinnya, itu kan enak, Bu, ya. Gitu. Bisa nolong kan anak, ya, bisa nolong anak, ya. Tapi nanti nggak bisa kecuali anak yang soleh. Demikian pula harta. Harta itu tidak akan bisa menolong kecuali harta yang soleh. Jadi tugas kita, ya, kalau mau anak dan harta tidak jadi fitnah, pertama anak jadikan anak yang soleh. Yang kedua harta jadikan harta yang soleh, bukan hasil korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian khuduhu fagullu. Ya. Itu apa, Bu? Tangkaplah dia, kata Allah, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Nggak bebas di sana, Bu.
Jadi sebelum dimasukkan ke neraka itu ditangkepin atau malaikat. Jadi malaikat yang tugasnya nangkepin, sudah nangkepin kemudian membelenggu, merantai, ya. Tangan ke lehernya, ya. Kaki ke dagunya. Waduh, Bu. Udah gitu dilemparkan. Enak nggak, Bu ya? Jadi cara memasukkan manusia ke neraka itu tadi, ya. Yang pertama ada yang tidak dirantai, tidak dibelenggu, Bu, tapi diseret, tapi wajahnya di bawah, Bu. Ya. Jadi nanti ya, di alam mahsyar itu ada orang yang jalan dengan kaki, Bu. Ada yang jalan dengan apa, Bu? Dengan kendaraan, Bu. Tapi ada yang jalan dengan wajahnya. Enakan mana, Bu? Dengan kendaraan, Bu. Ya. Ya. Bayangkan, Bu. Kalau sudah mencium bau sorga, itu ke sorga masih jauh lagi. Sementara jalan kaki, gempor, Bu. Apalagi kemudian apa, Bu? Dengan wajah. Ya, bayangkan, ya. Jalan dengan wajah. Ya. Yang kita inginkan nanti di alam mahsyar itu setelah dihisab, ya jalannya dengan kendaraan, ya. Tinggal pilih mau Lamborghini, mau apa gitu ya. Pilih. Mau jet pribadi atau ya Allah saya mah kasih buruk aja kan, jadi bisa tuh ya. Jadi ditangkap, Bu, ditangkap kemudian dibelenggu, Bu, ya, sampai tangan ke lehernya. Sumal jahimus sallu, bayangkan, Bu. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka jahim, neraka jahanam, ya. Kemudian summa fi silsilatin, ya, zar'uha sab'una dira'an fasluku. Ternyata ya tidak hanya dibelenggu tapi juga dibelit, Bu. Seluruh tubuhnya dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, Bu. Ya. Bu, kalau mau tahu rantai yang gede itu di Mambo banyak dijual, Bu. Ya, dijual, Bu. Jadi ada orang yang tingginya berapa? 60 hasta. Bahkan kalau di neraka lebih tinggi, tapi kemudian dibelenggu, dibelit dengan rantai berapa? 70 hasta, ya. Ini matematika Allah, ya, matematika Allah, ya. Kemudian kemudian pasluku, ya. Ya. Suruh mereka masuk ke dalamnya, ya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Mereka itu di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Di dunia tidak pernah memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Di neraka waktu itu mereka tidak ada teman. Kalau di sorga ada teman namanya hamim. Kalau di neraka tidak ada hamim. Hamim itu teman setia. Tapi kalau di neraka teman yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Menghujat dan menghujat terus. Kalau di sorga enggak, Bu, ya. Bahkan saling menziarahi, Bu, ya. Bahkan bukan hanya teman, kan, ada bapak, ibu, anak, istri, suami, ya, keluarga kumpul semua, Bu, ya. Mending mana, Bu, di neraka sendirian atau di sorga rame-rame, Bu? Ya. Mending di sorga sendirian, mending di neraka rame-rame, Bu? Nggak mau dua-duanya, Bu. Jadi di sorga saja kalau sendirian nggak betah, Bu, nggak betah. Ya. Saya bayangkan dari Jakarta ke Tasik itu enak di sana itu, ya. Rencananya mau sebulan, 3 hari udah nggak betah, Bu. Ya. Jadi pada maghrib itu nggak ada orang bersuara, yang terdengar jangkrik, ya. Itu kodok, katak, ya. 3 hari udah bosan mau pulang kampung lah, mau balik lagi ke kota, ya. Ini di sorga, Bu, indah banget, Bu. Di sorga tidak ada makanan, ada makanan, ada minuman, tidak ada bidadari misalnya yang menemani, ya. Tidak ada istri, suami yang nemenin, kemudian tidak ada teman, ya, tidak ada keluarga, nggak ada, Bu. Nggak betah di sana, Bu. Ya. Kemudian wala ta'amun illa min gislin. Di neraka juga tidak ada makanan, Bu, kecuali dari darah dan nanah, Bu. Darah dan nanah. Sekarang ada yang minum darah ular kobra, ya, ya. Katanya buat obat.
Nah, padahal itu kan haram. Nanti dikasih minum darah yang sebenarnya, Bu. Ya, dikasih nanah, ya. Itu pilihan yang terbaik, Bu. Kalau tidak mau darah, nanah, Bu. Ya. Ya, nanti kalau haus minumnya air panas, Bu. Ya. Kalau mau buah namanya jakum. Ya. Ditelan sakit, dilihat menakutkan, pas nyampe di perut mendidih. Ya. Itu namanya jakum. Nah, la yakuluhu ilal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu jangan tinggalkan istighfar, Bu. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak ibadah dan amal soleh, banyak-banyak taubat supaya kita mati tidak bawa dosa, Bu. Karena orang yang berdosa itu pertama wajahnya hitam, ya, karena dianggap kufur, Bu. Yang kedua wajahnya biru karena digebugin terus, Bu. Baru kemudian ya, wajahnya apa, Bu? Tidak ada senyum, tidak ada tawa, bermuka masam. Karena yang ditemukan adalah penderitaan dan kesedihan. Ya. Lapar makanannya khusus, ya. Nah, kemudian haus juga makanannya khusus. Yaitu yang tidak bikin gemuk, tidak bikin apa, Bu? Kenyang, ya. Kemudian apabila sangkal ditiup, semua orang kafir akan dihadapkan kepada urusan yang sangat sulit dan berat. Dan Allah ingatkan, Bu, yang dimudahkan itu orang beriman dan beramal soleh. Sedangkan orang kafir yang berdosa, dengan ditiupnya sangkakala sebagai awal peristiwa kiamat, mereka akan dihadapkan dengan berbagai kesulitan yang sangat sulit. Mana dalilnya? Ya, dalam surat Al-Mudaththir, fa idza nukira fin nakur, maka apabila sangkakala ditiup, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itulah hari yang serba sulit. Alal kafirina ghaira yasir, bagi orang-orang kafir tidak mudah, ya, menghadapi, ya, tiupan sangkakala itu. Surat Al-Mudaththir ayat 8-10. Apa bentuk kesulitannya? Kesulitan yang dialami oleh orang kafir apabila sangkakala ditiup, pertama ketika menghadapi huru hara kiamat. Bayangkan tadi gunung, kemudian apa, bumi, kemudian matahari, bulan, bintang, langit, wah udah itu. Ya, berat banget menghadapinya. Tidak akan sabar, ya, menghadapinya. Yang kedua, ketika menghadapi hisab. Hisabnya sangat lama dan sangat berat dan susah. Yang ketiga, ketika disiksa di neraka, ya. Sabar itu, Bu, artinya menahan diri. Tapi dalam waktu yang sama, sabar itu berani menghadapi kenyataan. Ada kalimat sabar yang ditujukan kepada orang kafir. Fama asbarahum alan nar. Alangkah beraninya mereka menentang azab Allah berupa neraka. Sekarang itu, Bu, di YouTube itu atau di apa ya, di snack video atau di Instagram tuh ada pemuda, ya, banyak banget, di depan satu, di belakang banyak. Dia lagi berenang di neraka. Oh, ternyata neraka tuh enak, banyak teman kan, ya. Itu kan nentang, Bu. Orang yang nentang seperti itu, ya, jangankan ketika menghadapi neraka, menghadapi tiupan sangkakala saja sudah tidak bisa tahan. Jadi alangkah beraninya mereka itu menentang azab Allah. Artinya sebenarnya kita tidak boleh berani menentang azab Allah. Kita harus takut terhadap azab Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian ketika menukisab, ya, yang ketiga ketika disiksa. Jadi ada 3 kesulitan yang akan dialami oleh, ya, orang kafir, ya, pada saat sangkakala ditiup. Pertama ketika menghadapi huru hara kiamat. Yang kedua ketika menghadapi hisab. Yang ketiga ketika disiksa di neraka. Wallahu a'lam.